Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Keren. Ada berbagai presiden, berbagai pemimpin itu latar belakangnya beda-beda. Presiden Venezuela, ini biar ada insight-nya ya, gue ngomong biar nggak kosong-kosong banget ya. Di Venezuela itu presidennya namanya Nicolas Maduro. Ya, bukan Madura, Maduro. Itu dia backgroundnya supir bis. Jadi supir bis, dulunya supir bis. Terus sekarang menjabat sebagai presiden. Nah, dan dia katanya humble banget. Mungkin dia satu-satunya presiden yang gak ditagih janji sama rakyatnya, tapi ditagihnya telolet. Gitu kan. Ada lagi di Madagaskar. Ini presiden Madagaskar, itu dia awalnya DJ. DJ jadi presiden. Ini udah kebayang situasi rapatnya kan, pasti rapat di Madagaskar itu pasti malam. Biar apa? Biar lanjut after party. Jadi setelah rapat selesai, teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena ini ada penampilan dari presiden kita dan David Guetta, tepuk tangan. Begitu, nyanyi Titanium selesai itu kan. Ada lagi presiden di Uruguay. Presiden di Uruguay, ini namanya nih gue catat nih biar ada insight-nya. Namanya itu Jose Mujica. Dia ini presiden yang gak mau kelihatan mewah. Dia gak mau kelihatan mewah, jadi selalu merakyat, tinggalnya di gang. Jadi sering tuh dia telat gara-gara ini, di gang lagi naik motor ada anak kecil di klakson gak mau minggir. Ibunya cuma diam ngejahit, awas nak. Ya ada. Itu presiden-presiden. Tapi kalau gue pengen pilih pemimpin, gue mau yang aware untuk kehidupan sehari-hari. Ketika gue milih pemimpin, gue pengen pemimpin kita nih aware sama kasus pinjam duit. Teman-teman yang pinjam duit, tapi kalau ditagih lebih galak, itu harus dijerat hukum minimal tuh. Karena gini, gue punya teman pinjam duit 3 juta. Pinjam duit 3 juta. Ditagih susah banget. Tiba-tiba apa? Posting di story nonton Coldplay. Nonton Coldplay, apa enggak berubah itu lagu Coldplay? Gue pengennya dititip gitu kan sebagai presiden atau pemimpin, titip lagu buat yang minjem duit. Jadi ketika Coldplay nyanyi jadi gitu kan, look at the star, lu bayar utang lu. Bayar 100.000 kayak gitu-gitu. Diganti, itu biar aware. Karena biasanya orang-orang yang minjem duit, teman-teman kita minjem duit, itu template. Gue nganggap dia serangan. Serangannya itu template, biasanya udah lama nggak hubungan sama kita, nggak kontek-kontekan. Tiba-tiba WhatsApp, P. Wah. Serangan pertama tuh. Kalau kita nggak nge-counter, ada serangan berikutnya. Apa kabar bro? Ya kita makhluk yang lemah, kita balas. Sehat bro. Kita harusnya jangan nanya, lu gimana? Nggak usah. Karena kalau ditanya lu gimana, masuk serangan berikutnya. Lu gimana bro? Dia nyerang pakai kata-kata gini, gue mau cerita sama lu tapi nggak enak nih. Nah. Sebagai makhluk lemah, kena lagi kita. Harusnya jangan nanya, tapi kita tanya. Udah bro cerita aja gak apa-apa. Nah, 80% itu udah kena gendam kita tuh. Ya udah, akhirnya gimana? Diterusin. Gue gak enak nih cerita sama lu bro. Gitu. Kalau kita ngomong ya udah cerita aja. Panjang tuh, terakhirnya adalah adakah 100 gitu tuh. Udah gitu langsung kita kirim rekening aja kalau gitu. Nah itu rakyat. Gue kebayang kalau misalkan pemimpin-pemimpin yang punya utang gede, yang punya utang triliunan, itu konsepnya gimana ya? Pemimpin biasanya kan kalau utang triliunan, 100, walaupun transparan buat ini buat itu. Apakah sama caranya? Misalkan yang blok-blok gede kan itu biasanya Cina, Amerika, Rusia, itu kan orang-orang yang benar-benar ekonominya kuat. Apa jangan-jangan gitu presiden Cina, presiden Amerika, tiba-tiba ada presiden yang gak pernah kontek-kontekan langsung P. Apa ini kan? Gue mau ngomong bro tapi gak enak gitu kan. Udah ngomong aja. Jangan deh, udah kena tuh akhirnya dikirim rekening. Cuma bedanya adalah karena buat infrastruktur, kata-katanya bukan agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah pinjam 100? Kayaknya gak gitu, kata-katanya adalah agar infrastruktur rel kereta tidak terputus. Bolehkah minjem 100? Tapi 100 triliun. Ya udah, intinya adalah
Gue pengen pilih pemimpin yang ideal tuh, yang berkarakter, yang amanah, jujur. Kalau bisa bukan cuma merakyat, tapi bisa jadi rakyat. Biar tahu gimana caranya jadi rakyat. Karena dia dipilih oleh rakyat dan disumpah atas nama Tuhan. Kalau lu mengingkari dan gak amanah, berarti lu mengingkari rakyat dan mengingkari Tuhan. Afif Safi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So keren banget, so keren banget. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Aduh, tumben jam segini. Biasanya udah rame. Apa gara-gara pada sakit ya? Lagi musim sakit kan? Ini makanya nih, adik-adik dari Mercu Buana, jangan pada sakit ya. Harus pada sehat semuanya. Aduh, masih sepi. Sedih banget kalau lagi sepi ya. Gitu, mentang-mentang punya jabatan, asal-asal aja sama bawahan. Biasa kalau udah punya jabatan sering senang-menang Itu gitu mas, tuh. gak suka aku. Teh, Gak usah, lagi sensitif. Gak usah lihat bang. Ate bentar. Somai Gak usah lihat-lihat. Kasih aja langsung somainya. Apa teh? Kenapa Apa, teh? marah-marah datang bulan? Enggak dong. Lo tadi bilang sensitif. Enggak, ini atasan ate. Lupa pakai bawahan. Loh, Ya enggak enak liatnya. mestinya saya ada di situ dong Iya harusnya dong, kan. iya dong. Ngapain sih marah-marah? Jangan gitu dong, gak enak sama adik-adik nih. Ada adik-adik Mercu Buana. Iya dong. Oh, adik-adiknya Bintang Emon. Ini siapa? Mas Seno. Ini teman ate yang paling terpelajar ini. Oh gitu. Biasanya kan anak-anak gang ngelem-ngelem. Nah kalau ini yang paling terpelajar. Ini dari aliansi Saya pendiri Aliansi Pelajar. Aliansi Pelajar Surabaya. Surabaya. Ih, udah sering baca. Oh gitu ya? Waktu itu lagi beli gorengan ada di bungkusnya situ. Ada, Ya. Seno. Ada situ. Iya beneran. Minyakan dong jadi. Udah nggak usah, Apa nggak teh? usah marah-marah. Ini Seno mau minum apa? Aku ada apa aja nih di sini nih? Sini Ada teh aja. Oh, teh aja. Oh ya udah. Teh atau kopi? Teh aja, teh. Teh aja. Teh manis sama teh tike enakan yang mana? Teh tike dong. Apa? Tapi nggak cuma di kantornya Ate aja, bos-bos yang kayak begitu. Memang banyak nih pimpinan-pimpinan yang semena-mena. Gitu Wih, kan? semena-mena Itu semina-mina itu beda. Semena-mena waka-waka polsek. Tapi kalau menurut Seno sebetulnya pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Nah itu mas. Ya, pemimpin itu kan cerminan dari apa ya, hal-hal paling baik dari masyarakatnya. Jadi dia mesti bisa ngasih teladan harusnya dalam segala aspek. Iya, tapi kan Gitu. maksudnya bisa dibilang gitu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Oh iya Benar. Kadang-kadang mungkin pimpinan ini ideal buat satu kelompok, tapi buat yang lainnya enggak Ya, gitu. ya. Tapi pasti kan ada nih tipe-tipenya Utamanya gitu. ya. Yang utamanya tuh harus seperti apa pemimpin Ideal yang ya, ideal ideal itu. ya. Pertama harus punya integritas. Integritas. Itu artinya dia nggak berubah-berubah antara kata-kata, perbuatan sama pikirannya satu. Berarti Power Ranger nggak boleh, Power Ranger. Beda-beda itu ya. Berubah-ubah. Nggak boleh. Iya, benar, nggak benar. boleh. Yang Itu kedua, Mas. integritas. Yang kedua rekam jejaknya harus teruji. Jejak si gundul bisa. Iya bisa, itu teruji. Ya, Ya, terus? Itu teruji. Yang ketiga, yang terakhir dia harus tetap berani jadi teladan. Kalau yang lain melakukannya 10, dia harus berani melakukan lebih dari 10. Gitu. Jadi teladan bukan jadi telatan ya. Karena nanti diikutin sama anak Iya, buahnya betul. gitu kan. Itu. Integritas, jadi teladan, Dan punya rekam jejak yang Rekam punya jejak rekam yang baik. jejak yang baik. Bos lu kayak gimana? Bos gue gitu-gitu aja teh. Makanya gue mendingan kerja sama Pak Koyo aja dah. Paling cuma goreng bakwan. Pak Goyo juga bawahan Oh aku. iya. Wih Pak Koyo kalungnya lihat ngeri banget. Kayak ini Ultraman. Nyala-nyala. Iya. Nyambinya kan jadi dup. Nah, ngomongin pemimpin yang ideal, nah kita nanti akan ngobrol lagi. Nah, iya teh, siap. Nanti, soalnya kayaknya ngomongin pemimpin ideal tuh nggak cuma 3 itu doang, tapi masih banyak lagi yang harus kita gali. betul, Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik. Fisik.
masih bersama kami di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Teh, Ya, gimana Teh? ntar nih, jadi penasaran sebenarnya Teh bilang katanya bos lu kan semena-mena. Ya. Ya, Nah, jangan-jangan cuman perasaan Ate aja atau emang Enggak, begitu Teh. bosnya? Emang satu kantor tuh udah pada sebel sama Emang beliau. kenapa sih bosnya? Dia orangnya galak. Galak suka nyuruh-nyuruh. Udah itu kalau Ate lagi libur tiba-tiba suruh Namanya ke juga kantor. bos, ya nyuruh-nyuruh boleh dong. Hah? Enggak, tapi nyuruh-nyuruh terus. Orang kerjaannya ngetik malah suruh beli kopi, beli rokok. Oh yang nggak sesuai dengan job desk-nya Iya kadang-kadang. gitu, kadang-kadang kalau Ate udah lembur, nggak dikasih duit lembur. Terus pernah nih dikunciin di kantor, terus kantornya dibakar sama dia. Masih hidup tapi kan, nggak usah berlebihan. Tapi tuh kalau misalnya ngadepin bos yang kayak begitu tuh harus seperti apa sih sikap kita? Ya. Apakah ngelawan atau secara diplomatis gitu menghadapi dia? Ya kalau di sebuah perusahaan, bos dengan gaya macam-macam begitu itu ya mesti kita ikutin gimana-gimana. Kalau di perusahaan ya, Iya. karena di perusahaan itu kan ya namanya juga aturannya mengikuti dari apa yang sudah disepakati oleh perusahaan. Tapi ya kita akan menyesuaikan dengan style pemimpin itu. Tapi kalau konsepnya adalah pemimpin di negara misalnya atau di pemerintahan, ya kita berhak dong untuk kasih masukan. Pak jangan gini dong, Bu jangan gitu dong. Karena kita bareng-bareng milih pemimpin yang duduk di jabatan-jabatan tertentu itu. Jadi harus gitu. secara diplomatis juga Harus kita disampaikan, ngasih. nggak Oke. boleh ini karena dalam menyampaikan itu artinya kita kan pengen agar tetap setia dengan apa yang sudah kita sepakati. Iya, ada perbaikan Ada juga. perbaikan tujuan gitu sehingga semuanya bisa lebih baik ke depan. Gitu. Ngomong aja Teh kalau gitu sama bosnya. Ya nggak bisa Teh, langsung diturunin nanti gaji. Sekarang aja udah minus gocap. Waduh. Gaji Ate. Balik katanya Ate yang bayar ke bos katanya Iya. dia kalau misalnya gajian. Tapi katanya mau ada yang datang lagi Ada ke lagi sini. tadi tuh udah calling suruh kesini biar rame Teh. Iya dong, dari tadi sepi melulu di sini Ada Teh. teman Ate nih. Siapa Mana tuh? ya? Siapa tuh? Coba dikasih tahu. Ada nggak? Mau video call dulu kali. Nah ini nih. Nah, Apa masih kabar muda. Bro Tepuk tangan dong teman Ate. Siapa Teh namanya Teh? Namanya Zensa Rahman. Zensa Keren Rahman. kan Zensa? Panggil Udin. Waduh. Kalau mau juga aman gitu kan. Oh, Maman harus tuh ya. Zensa ini dari Pemimpin.id. Pemimpin.id Managing Director. Nah, katanya. Betul iya. sekali. Ih, anak-anak muda sekarang mah hebat. Ini Seno ya, semester 7 udah bikin aliansi. Kamu udah jadi managing director di usia 32 tahun. 32 tahun. Jangan kalah dong, Teh. Ini 31 tahun udah banyak utang. Oh. Beda dong. Tapi pemimpin.id itu apa sih? Kita sebenarnya yayasan yang memang fokus pada pengembangan kepemimpinan untuk anak muda. Gitu. Oke. Dan kita udah berjalan selama 3 tahun, sudah lebih dari 1 juta beneficiaries yang akhirnya senang belajar tentang kepemimpinan. Gitu Teh. Ada yang seneng belajar kepemimpinan ya? Aku tuh senengnya dipimpin Iya, soalnya. Waduh. cewek. Kita imam kalau Ate. Oh iya kan benar. imam. Tadi kan Seno bilang katanya sebetulnya untuk jadi pemimpin yang ideal itu ada 3 yang harus diperhatikan. Punya integritas, terus Rekam juga jejak. rekam jejaknya jelas dan jadi toladan. Ya. Kalau menurut pandangan seorang Zensa, namanya susah banget, Zensa. Definisi pemimpin ideal itu seperti apa? Nah, mungkin ini juga perlu dipahami dari trennya Teh. Iya. Kan sekarang udah berubah tren ya. Maksudnya sekarang udah serba berubah, serba cepat, serba kompleks, serba ambigu, serba tidak pasti. Iya. Yang dulu mungkin pemimpin sifatnya direktif, karena sesuatu hal harus stabil. Iya. Tapi sekarang kan banyak cukup beragam dan akhirnya perlu pemimpin yang mampu memberdayakan. Nah, Mampu keywordnya memberdayakan dan memberdayakan. nambah lagi tuh ya. Iya. Memberdayakan. Jadi kalau boleh katakan sekarang kepemimpinan itu seni. Seni memahami peran, memaksimalkan peran dan berbagi peran. Bagaimana kita bisa memahami peran sebagai pemimpin, mampu memberdayakan, mampu bareng-bareng sama tim, mampu memaksimalkan bagaimana tim itu bisa menjadi leader selanjutnya atau leader di bidangnya masing-masing, dan terakhir yang berbagi peran, kita gotong royong. Nafas kita kan Indonesia banget, gotong Peran royong. itu adalah jadi tugasnya masing-masing. Betul. Karena kalau peran diartikan sebagai aktor, berarti kita bisa pura-pura jadi pemimpin dong. Jadi yang paling penting tadi selain 3 tadi harus memberdayakan juga, Betul. harus bisa berbagi peran Betul, gitu betul. ya. Nah kalau untuk yang muda-muda nih, kalau mau pengen belajar untuk jadi pemimpin di mana sebetulnya? Sebenarnya sekarang kan udah berbeda ya, maksudnya digital, semua punya aksesnya, semua serba cepat, serba mudah, gitu, bisa belajar dimanapun. Tapi yang menjadi keywordnya adalah keterlibatan.
bagaimana teman-teman harus aktif berpartisipasi, aktif untuk belajar, dan akhirnya ya bisa menjadi pemimpin itu sendiri gitu. Karena nggak ada pemimpin yang dilahirkan, tapi pemimpin itu dibentuk. Nah, hal itu tuh yang jadi kunci kita sebagai generasi muda untuk siap menjadi pemimpin selanjutnya. Jadi apa yang harus dimiliki untuk kualitas apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Kualitas mau belajar, lifelong learning itu. Karena serba susah sekarang, tantangan serba cepat, harus adaptif dan lain-lain. Jadi nggak cuma nyuruh aja, tapi juga Betul kita bisa sekali. belajar Betul. bersama-sama. Karena dinamis kan. Iya. Nah kalau Mas Eno, Ate mau nanya gimana cara ngebedain gitu antara pemimpin yang tulus, berintegritas sama yang pencitraan doang. Wah. Karena kan ada juga yang pencitraan kan ya. Yang dilihatin bagus-bagusnya aja. Bener. Yang Dalam jelek-jeleknya kepemimpinan itu kan pencitraan itu boleh-boleh aja tuh Mas. Artinya ya untuk membuat branding dirinya, melakukan komunikasi, entry point-nya melalui pencitraan boleh. Tapi membedakan mana yang full pencitraan gimmick, mana yang memang Tulus. itu kita bisa lihat dari konsistensi kesehariannya gitu. Kalau sehari-hari misalnya dia melakukan itu terus, ya ini bukan pencitraan, ini hanya point out aja dari apa yang dia lakukan. Dia memang sudah terbiasa memang dengan terbiasa, itu ya. tapi memang itu perlu ditonjolkan misalnya, sehingga jadilah gimmick-gimmick itu. Berbeda kalau misalnya gimmick itu dibangun berdasarkan, nah datang nih tehnya nih. Gimmick itu dibangun berdasar jauh dari realitas sehari-hari yang dia lakukan. Nah, ini akan disparitasnya akan terasa. Nah, artinya membedakannya adalah dilihat dari konsistensi kesehariannya. Iya. Jadi kalau misalnya keberhasilan seorang pemimpin itu dilihat dari apanya? Keberhasilan seorang pemimpin adalah bisa menciptakan pemimpin lain selanjutnya. Widih. Gitu. Jadi nggak cuma pengen jadi pemimpin sendiri, tapi yang lain juga di-encourage untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau pemimpin hanya menjadikan dirinya sendiri atau dari kelompok teman-teman terdekatnya, dia tidak berhasil jadi pemimpin. Buat aku pemimpin itu adalah yang berhasil menginspirasi dan menciptakan jauh lebih banyak pemimpin di sekitar. Itu. Kalau dari Sensa, Waduh, ini mungkin nambahin juga dari Mas Seno, sepakat banget dengan Mas Seno, bahwa great leader create more leaders. Gitu. Jadi pada akhirnya ketika dia bisa menginspirasi dan juga menciptakan banyak pemimpin, akhirnya kan jadi tugasnya berbagi peran tadi. Kita nggak bisa harus spesialisasi jago gitu, kan band aja nggak bisa semuanya kan main barengan gitu. Harus bisa mengorkestrasinya itu sendiri, membuat itu harmoni, membuat itu akhirnya menjadi satu kesatuan utuh yang dimana dia bisa menegaskan ya tadi kalau misalnya kita bahasa Indonesia ya menegaskan bagaimana saya menggagas Indonesia itu seperti apa nantinya. Gitu. kalau dengar penjelasan dari Seno dan juga Sensa tuh kayaknya kepemimpinan itu adalah sebuah art, sebuah seni gitu ya. Jadi memang indah gitu seharusnya, bukannya jadi takut gitu kita kan. Nah ini penasaran juga gitu kan, katanya seorang pemimpin harus bisa berbagi tugas gitu, jadinya bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Penting nggak sih pemimpin ini punya kemampuan untuk mendengarkan? Buat kalian gimana? Penting sekali gitu. Karena memang pada awalnya pemimpin itu dimulai dari diri sendiri gitu. Sebelum mendengar orang lain, mendengar diri sendiri dulu gitu. Dia pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Baru dia bisa memimpin orang lain. Nah, setelah itu baru tuh dia mulai mendengar. Kita kan sering diajarkan public speaking, tapi listening, aktif listening itu tidak pernah. Iya, betul. Itu sebuah seni yang sangat susah. Mungkin Kak Ate dan juga Teh Tike perlu pembelajaran juga ya untuk menjadi orang sebesar sekarang ini gitu ya. Kan jadi memang berempati, merasakan, mendengar dengan hati itu sangat penting sekali untuk seorang pemimpin. Iya. Saya juga sama mungkin ya. Ya kan tadi sudah disampaikan Mas Sen, kalau pemimpin itu ya harus membangun dialog, harus membangun partisipasi, harus memberdayakan. Nah caranya gimana? Ya harus aktif mendengarkan. Satu-satunya cara. Maka tugas pemimpin yang nomor satu itu sebenarnya bukan bicara, tapi lebih banyak mendengarkan. Tuh, harus banyak mendengarkan. Ini yang nonton juga bos-bos nih ya, jadi ada masuk-masukan buat mereka. Tapi nggak enak kan ini dari tadi laki melulu, pengen lihat yang cantik-cantik ya? Yang cantik? Yaudah nanti Ate pakai jilbab deh. Gak usah dong. Nanti ada ini masih keponakan. Ponakan? Yang mau datang ke sini. Cantik banget pokoknya ya. Makanya jangan kemana-mana, kita akan ngomongin soal pemimpin ideal lagi. Tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai
warung pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Kalau Ate kan temen-temennya yang keren-keren. Ponakannya saya juga keren. Namanya Meisya Salwa. Meisya Salwa, panggilannya Salwa. Dia tuh udah mah penulis, dia juga public speaker. Speaker masjid. Itu kamu yang halo gitu. Mana tuh si Salwa teh ya? Mana? Ntar coba Telepon di dong, Teh. telepon nih. Emang secakep apa sih ponakan? Nih Salwa nih. Ditungguin dari tadi Salwa. Wah, Teh, batal udu Ate. Nih Salwa ini ada Mas Seno, ada Mas Hensa juga. Ini ada Ate. Nah kalau ini malah langganannya warung Uwa di sini gitu. Lagi ngomongin soal pemimpin ideal. Pemimpin ideal itu seperti apa sih Salwa? Menurut aku kan sering dan suka banget baca banyak buku ya. Jadi ideal itu kan berasal dari bahasa Yunani yang bahasa Latinnya itu idea. Yes, idea itu kan ada di pikiran. Jadi menurut aku pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa menggunakan akal dan pikirannya dengan baik tapi tetap pakai hati. Jadi contohnya akal dan pikiran dengan baik itu mereka yang profesional. Jadi profesional itu menyangkut kayak tanggung jawab, punya integritas tadi yang disebutkan sama Mas Seno ya. Terus bisa mengakomodir untuk orang lain menjadi pemimpin juga, nggak cuma untuk diri sendiri. Nah kalau untuk hati itu menurut aku ideal itu ikhlas. Jadi kan jadi pemimpin itu besar banget ya tanggung jawabnya. Jadi harus punya keikhlasan tanpa ibaratnya tuh tanpa rasa pamrih. Iya kayak gitu. Ini kan tadi juga udah sempat dibahas bahwa pemimpin yang ideal itu menurut satu kelompok mungkin buat yang lain tidak ideal gitu. Iya. Tapi kalau untuk perempuan biasanya kita tuh cari pemimpin tuh yang attitude-nya bagus, terus juga cara berbicara, cara bersikapnya juga bagus gitu. Nah kalau menurut Salwa sendiri etika itu berperan penting nggak sih untuk membentuk citra seorang pemimpin? Penting ya, karena kan masyarakat itu melihat dan mencontoh apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi harus bisa mencontohkan yang baik ke masyarakat biar masyarakat tuh paham. Karena nggak semua masyarakat bisa ngerti, paham kayak visi, misi gitu kan. Jadi ketika etika dan attitude bisa merepresentasikan dirinya itu yang dicontoh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat harus ngerti apa yang diomongin gitu ya. Jadi bahasanya juga jangan terlalu Simply tinggi word dan segala lah, macam. iya. Simple. Menyederhanakan sesuatu jadi masyarakat nggak perlu memblender lagi ibaratnya kata-kata seorang pemimpin itu. Nah kalau soal kejujuran dan transparansi dalam kepemimpinan menurut Senza gimana? Itu penting ya. Jadi tadi kembali lagi ke value-nya. Itu salah satu value bagaimana kita akhirnya bisa menjadi manusia dan menjadi pemimpin yang baik itu kan berikan ruang pada rasa dan rasa itu dinilai dari kejujuran. Prinsip-prinsip belief, value semua itu dimulai dari kejujuran kan. Ketika itu sudah hilang ya apalagi dipertahankan gitu. Kaya bisa hilang, material bisa hilang gitu. Tapi kalau soal kejujuran ketika itu hilang berarti nilai menjadi manusianya yang perlu dipertanyakan. Nah itu seharusnya ketika kita menjadi refleksi menjadi seorang pemimpin itu yang menjadi apa ya menjadi fondasi awal yang perlu kita Penting pertimbangkan. banget yang namanya Penting kejujuran, sekali. transparansi. Ini kalau buat anak-anak muda kan sebetulnya pasti punya lah pemimpin yang impiannya gitu ya. Buat kalian nih, ini kan generasi muda semua ya. Atau ntar ditanya juga. Ya, siapin. Ya keren. Nih, apa yang diharapkan dari pemimpin untuk generasi muda nih ya, yang bisa apakah yang bisa mengerti apa yang sedang kalian resahkan gitu, atau misalnya kalau untuk pemimpin muda itu sebetulnya nggak ada batasan umur, maksudnya seorang pemimpin itu bisa yang muda juga bisa jadi pemimpin gitu, atau misalnya yang usianya udah tua tapi kalau misalnya masih capable juga bisa gitu, atau yang harus melek teknologi. Coba dari kalian semua deh. Siapa dulu? Siapa Ladies dulu? first, nggak? Kompimpah deh. Pemerintah itu. Mas Ensa dulu dong. Waduh, Mas Ensa dulu. itu mungkin perlu yang ditekankan adalah semua orang adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Jadi kalau misalkan tadi tidak ada batasan umur ataupun tidak ada batasan latar belakang, semua orang mampu menjadi pemimpin. Tapi kemudian ketika kita bicara ideal, kembali lagi tadi, idea gitu, selayaknya mencinta gitu, pasti mencari siapa yang paling ideal gitu. Nah untuk pemimpin yang paling ideal, tentunya
minimum seandainya kalau kita skupnya bangsa ya pertama mencintai Indonesia. Itu Harus ada penting. rekam jejak juga gitu. Rekam jejak. Mencintai Indonesia dulu. Gitu. Karena ketika kita mencintai, selayaknya mencinta, kita pasti akan berkata jujur dan tulus untuk mencintainya. Ngikutin gitu. lah yang lainnya Ngikutin ya. lah, semua ngikutinya. Itu sih, itu yang mungkin yang aku pengen titipkan ya gitu. Setidaknya value-value tersebut bisa turun tuh dari kearifan lokal Indonesia. Dan itu pasti bisa menjadi pemimpin yang ideal untuk bangsa kita. Oke. Gitu. Kalau untuk Seno sendiri, Ya, ada dua jenis sebenarnya perwakilan atau representasi yang aku ketahui. Yang pertama itu representasi yang sifatnya simbolik, yang kedua representasi yang sifatnya substantif. Ini bisa saling beririsan satu sama lain, tapi pada dasarnya terbagi dua. Simbolik itu ya dia mewakili simbol-simbol fisik gitu. Misalnya muda ya kita masih muda gitu. Tapi belum tentu substansinya saya, Sensa, Mas Sensa dan Mbak Salwa sangat muda, belum tentu. Ada lagi yang substantif, dia mungkin saja dia muda tapi mungkin mewakili orang-orang tua, bisa juga. Iya. Jadi substansi dan simbolik. Nah, kalau aku merasa bahwa pemimpin yang aku butuhkan adalah pemimpin yang bisa mengerti apa yang menjadi substansi dari yang dipikirkan dan diresahkan oleh anak-anak muda. Macam-macam, ada masalah sekolah, masalah pendidikan, masalah lapangan kerja, masalah lingkungan, masalah kesetaraan, masalah keadilan dan seterusnya yang jadi keresahan kita. Nah, pemimpin yang bisa mewakili, menangkap semangat itu dan memberikan solusi, itulah pemimpin ideal kita. Karena hari ini kita nggak butuh pemimpin yang seperti apa, kita butuh pemimpin yang mau rajin mendengarkan rakyatnya, terutama anak muda. Gitu. Jadi yang muda belum tentu juga ngerti persoalan anak muda, yang Iya. tua juga nggak mungkin juga ngerti juga sama persoalan anak muda Iya, gitu kan jadi ya. nggak menentukan lah. Iya. Representasi simbolik itu hanya untuk tampilannya aja, kulitnya aja. Iya. Tapi buat aku lebih suka menggali lebih dalam ke substansinya. Nah, Gitu. kalau buat Salwa nih selain nanti mau menjawab itu, mau minum apa dulu? Iya, Salwa belum minum. Teh manis aja deh. Teh manis, alhamdulillah. manis lagi, Teh manis. laku banget nih, Ini Pak senangnya yang murah semua ya. Ada leci loh tadi. Iya bener. Laci itu bukan leci. Gak ada di sini leci. Kalau buat Salwa nih, pemimpin yang ideal untuk anak muda. Yang ideal itu tadi kan udah disebutin kayaknya banyak ya, dan aku juga setuju. Mungkin aku menyederhanakan lagi, aku pengen pemimpin itu yang open minded sih. Karena dunia dinamis, berubah-ubah, bergerak terus. Kadang ada beberapa pemimpin yang punya prinsip tersendiri sehingga dia nggak adaptif sama dunia yang udah berubah-ubah. Kayak misalkan teknologi yang berkembang, terus juga demografis gitu, perubahan generasi gitu. Jadi ketika pemimpinnya open minded, bisa mendengarkan, bisa melihat perubahan yang nyata ini, dia bisa ambil aksi untuk mengambil tindakan ke visi misi yang dia punya. Tapi tepuk tangan dong, ini adalah calon-calon pemimpin muda nanti. Seru, ya, seru berikutnya, banget ya. luar biasa. Nah, kalau tadi kan pertanyaan dari kita berdua ya, nanti mah ada pertanyaan dari para mahasiswa dari Calon-calon Mercu Buana, pemimpin calon juga. pemimpin juga ya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Terima kasih masih setia bersama Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Ya. Saya mau nanya ke tiga narasumber kita dari Mas Enza, Senin Selasa. Mas Enza. Senin malam Selasa. Kalau Mas Eno, Senin. Senin Malam Rebo. Big Dono. Kalau Salwa berarti kesal kalau Ate nggak dapat WA. Bisa aja. Nggak ada cowoknya itu, Bang. Jadi mau nanya ini dari tadi kan ngomongin soal integritas, jadi tauladan. Nah ini ada nggak contoh bentuk konkretnya gitu, seorang pemimpin bisa menjadi contoh positif buat kita semua. Ya. Siapa aku dulu? Iya, boleh. Contohnya misalnya
pemimpin nggak korupsi. Gitu. Dia punya integritas untuk hidup sederhana, untuk ya apa adanya, dia nggak dibuat-buat, dia tampil dengan begitu tegas menolak korupsi. Maka anak buahnya akan ikut juga. Segen ya untuk Ada melakukan rasa itu segan untuk melakukan korupsi misalnya. Sehingga keteladanan itu nah, kalau pemimpinnya misalnya mau ngajarin korupsi, nunjukkan dia markup sana sini, dia cari kesempatan sana sini, anak buahnya akan lebih gila lagi melakukan itu. Betul. Gitu. Iya, pemimpinnya nyontohin satu, anak buahnya bisa Pasti jauh buat lebih 3, gila. 4 dan segala Jauh lebih macamnya. gila. Kalau buat Salwa dulu, contoh konkret dari Seorang perbuatan yang pemimpin baik gitu dari yang bisa seorang jadi pemimpin. contoh positif Betul. ya. Dengan simply as mencontohkan. Jadi kayak tadi ya, dia nggak korupsi, dia misalkan kayak ketika beraksi bisa ditiru, ada sisi influence-nya, itu penting banget. Karena banyak pemimpin yang melakukan hal positif, bisa jadi lingkungannya juga nggak support. Iya, Karena betul. ada apa ya, nggak ada sisi influence-nya itu tadi, nggak mempengaruhi orang. Jadi ketika ada si pemimpin itu berbuat baik, oh ya udah, cuman dilihat sebagai pemimpin yang baik aja. Tapi ketika pemimpin itu bisa mempengaruhi orang lain untuk gue harus kayak dia juga deh, bisa jadi role model di sekitar maupun di skup ruang lingkup yang besar lagi, itu penting banget. Jadi dia bisa seperti mensugesti orang ya untuk lo harus juga melakukan hal yang gue contohkan yang baik ini. Berarti harus punya karisma juga ya biar bisa menginfluence orang-orang. Kalau buat Sensa? Mungkin ini dua hal juga. Pertama tadi sepakat tentang authenticity. Jujur, dia otentik menjadi dia sendiri, hasil akumulasi pengalaman dia dan juga value yang ditransmisikan ke pengalamannya dia, itu kan perlu. Dia jadi dia sendiri dan dia menunjukkan siapa dirinya gitu. Dan yang kedua tadi dia bisa memberdayakan. Tadi sempat aku singgung ya tentang memberdayakan. Dia bisa bagaimana mendevelop, create more leader tadi, mendevelop orang-orang di sekitarnya, mendelegasikan tugasnya masing-masing sehingga orang-orang di sekitarnya itu bisa punya kapabilitas dan kapasitas yang sama dengan pemimpinnya tentunya gitu. Jadi kalau saya sepakat bagaimana kebaikan itu kan dari apa ya, dari denting yang kecil ya, akhirnya dia menyebar secara perlahan menjadi lebih luas lagi. Hal seperti itu sih yang mungkin menjadi titik awal bagaimana pemimpin bisa jadi suri tauladan. Iya, tapi berarti memang itu harus bawa ketulusan mereka, rekam jejaknya juga harus kelihatan bahwa mereka dari dulu memang udah seperti itu. Kalau cuma pas jadi pemimpin melakukan itu mungkin tidak ada influence seperti yang dibilang sama Salwa tadi. Berarti gitu pencitraan itu tadi. Pemimpin yang tulus berarti bisa ini sih hati-hati di jalan situ. Iya, bukan. Beda lagi, itu judul lagu ya. Oke. Nah sekarang nih dari teman-teman Mercu Buana ada yang mau bertanya nggak? Siapa tunjuk tangan? Siapa dulu nih? Kalau nggak tunjuk temennya dah. Jangan. Ini. Kok jadi nyuruh orang? Silakan Weh, Aldi boleh. Kobo Junior, Aldi Kobo Junior. Bener mirip lagi. Mirip ya? Saya Muhammad Fatir Abibillah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya ke Mas Zensa, bagaimana sih generasi muda sekarang dipersiapkan kepemimpinannya khususnya untuk anak-anak introvert yang nggak bisa ngomong di depan banyak. Ada tipsnya nggak Mas? Makasih. Oke, Mas Ensa silakan dari pemimpin.id. Pemimpin.id, ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya juga introvert. Gitu. Jadi introvert. Masa? Betul sekali. Saya. Masa Saya juga. introvert? Kamu juga? Iya. Tuh, lihat tuh introvert tapi mereka jadi sekarang bisa ngomong di depan semua orang. Kita perlu memahami dulu introvert itu sebenarnya lebih ke manajemen energi. Bagaimana kita mungkin lebih lelah ya ketika ketemu banyak orang lain-lain. Tapi kan kita perlu mengatur prioritas dan manajemen waktu dan energi kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apa yang harus dipersiapkan gitu. Oke lah kalau kita bicara 21st century skill itu wajib teman-teman harus punya. Tapi kemudian ada 2 skill yang menjadi skill utama kita Gen Z misalnya teman-teman di sini, yaitu adaptif dan resiliensi. Teman-teman mampu beradaptasi dengan segala macam ketidakpastian dan ambiguitas tantangan era sekarang gitu ya. Terus juga tapi mampu juga resiliensi ketika dihadapkan dengan tantangan, ditabrak dengan sesuatu hal yang mungkin teman-teman belum pernah diajarkan oleh di institusi akademisi atau mungkin lingkungan keluarga gitu. Itu nah 2 hal itu yang menjadi teman-teman jadi perlu rasanya embrace
skill tersebut. Apalagi kita sudah mencapai udah jadi ini kan mungkin SMA-nya SMA COVID mungkin ya. Iya Atau benar-benar. kuliah online gitu. Angkatan COVID ya. Angkatan COVID gitu orang menyebutnya. Adaptif dan resiliensi itu menjadi perlu kita embrace akhirnya. Itu sih. Oke, jadi kenali dulu, ini udah kalau misalnya kita introvert, kita mesti ngenalin diri bahwa kita introvert tapi jangan dibawa introvert terus Betul, ya. betul. Jangan melimitasi mungkin. Iya Jangan benar. melimitasi. Mungkin Salwa yang juga Aku sesama ya, introvert, introvert. mungkin Iya. nambahin. Mungkin relate juga ya anak-anak muda zaman sekarang kan hobinya di rumah aja karena tadi SMA Covid ya. Ini rebahan, Rebahan, katanya kaum senangnya. rebahan. Benar. Keong lah, keong di rumah mulu. Keong di rumah. Jadi yang dijelasin sama Mas Sensa tadi tuh butuh banget yang namanya wadah. Wadah itu batu loncatan. Jadi aku bisa sampai di titik sekarang tuh gara-garanya dulu aku kan kerja di hotel, aku pernah jadi presenter TV, aku pernah jadi reporter, turun ke jalan gitu. Dan itu membuat rasa kepemimpinan aku akhirnya muncul karena ada aksi. Jadi badan kita nih manusia, kalau aku pelajari pengembangan diri ya, nggak akan bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kalau nggak ada gerakan. Jadi makanya kalau misalkan kita merasa kayaknya aku bodoh deh, kita belajar terus dilatih itu bisa jadi pinter gitu. Misalkan kayaknya aku males deh, tapi setiap hari bangun pagi digencarkan gitu, diprogramkan ke diri sendiri bahwa oh ketika bisa melewati misalkan ngeprogram selama 3 bulan harus bangun pagi banget. Itu bisa jadi orang yang disiplin ke depannya. Nah, tapi beda lagi sama orang-orang yang punya sifat bosen. Nah, bosen ini kita nggak bisa memprediksi kan, kapan kita selesainya bosen. Nah, itu yang harus dihilangkan dan harus dicegah dengan cara terus bergerak. Makanya aku jarang banget sih sebenarnya di rumah. Jadi kayak sering keluar rumah, bahkan cuman ngobrol sama satpam komplek atau siapapun itu diajak ngobrol karena itu bisa ngebantu rasa introvert aku tadi jadi perlahan Hilang. enggak hilang sih, tapi lebih ke terlatih ya Terlatih. untuk akhirnya mengaktifkan rasa kepemimpinan. Karena pemimpin itu nggak harus misalkan jadi presiden atau sekecil jadi ketua kelas, tapi pemimpin untuk diri dan hidup kita sendiri juga penting. Kayak contohnya tadi mengatur kita kapan bangun pagi, bahkan kita duduk di meja makan pun kita punya keputusan gitu ya, Iya. hari ini mau makan apa, gimana cara kita makan, atur makan yang sehat, jangan sampai kita makan sembarangan, itu semuanya dikelola oleh rasa kepemimpinan dari dalam diri kita. Oh, jangan nggak mau makan sebelum diingetin ayang. Iya benar. Aku belum makan nggak diingetin ayang. Jangan gitu dong. Ada 2 hari tuh, Lapar. 2 hari tipes. Asam lambung langsung naik berarti ya. Oke, pertanyaan berikutnya silahkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Zala Fema dari Mercu Buana Prodi Digital Communication. Izin bertanya untuk Mas Seno, untuk gap pemerintah era sekarang kan gapnya cukup jauh ya. Apakah kita sebagai dipimpin harus menyesuaikan pemimpinnya atau pemimpinnya harus menyesuaikan orang yang dipimpin? Dan izin bertanya untuk Kak Salwa, seberapa penting pemimpin harus melek dengan teknologi? Terima kasih. Terima kasih. Gapnya pemerintah kita terlalu jauh antara Sama yang antara dipimpin anak yang muda. memimpin dan yang dipimpin. Oke. Nah ya, terima kasih. Maka sebenarnya penting kalau bicara tentang pimpinan itu ada ruang-ruang dialog yang terbuka. Di mana pemimpin bisa bertemu dengan rakyatnya, ya di ruang dialog. Iya. Dimanapun itu, di media, di kampus, di sekolah, di komunitas, kantor-kantor pemerintahan harus terbuka. Hari ini ada digitalisasi yang terjadi luar biasa. Pemerintah harus bisa shifting cepat, apalagi pasca COVID kemarin sebenarnya. Gimana caranya? Dia menggunakan digitalisasi ini semua untuk mempermudah layanan birokrasi. Sehingga orang nggak perlu repot-repot lagi. Kalau dulu mau bikin KTP harus lama, harus apa. Sekarang harusnya dengan perkembangan zaman teknologi, harusnya dengan digitalisasi cukup. Nah, menerima aspirasi pun sama gitu. Kadang mungkin nggak tatap muka langsung secara rutin dilakukan. Di teknologi digitalnya harus dibuka juga. Dinas-dinas pemerintahan, kementerian-kementerian itu mesti terbiasa dengan adaptasi teknologi sehingga bisa mendengarkan masyarakat dengan lebih baik. Nah, persoalannya sebenarnya masalah mau mendengarkan atau sekedar ketemu dan tidak didengarkan ini 2 hal yang berbeda ini. Iya. Nah, persoalannya bukan pada di fasilitas atau di perangkatnya, persoalannya ada di kehendak politik pemimpinnya, political will-nya. Maka kita harus terus mengingatkan, anak-anak muda kita ingatkan, political will pemimpin yang paling terbaik adalah harus mau diajak bicara,
harus mau menyadari bahwa ada kemungkinan para pemimpin ini juga punya salah sebagai manusia, Iya. maka harus selalu mau untuk diingatkan dan terutama oleh anak-anak muda. Aku rasa itu penting. Penting. Nah, nyambung tadi mungkin pertanyaannya tentang melek teknologi Melek kan, teknologi udah itu disinggung sedikit penting sama atau Seno tidak? kan, bahwa pemimpin sekarang juga harus Melek aware teknologi. dengan digitalisasi. Iya. Gaptek. Makasih pertanyaannya, menurut aku simple aja ya. Kenapa harus melek teknologi pemimpin? Karena dia kan sebagai penggerak ya perannya. Jadi menggerakkan orang itu butuh efisiensi. Baik dari waktu maupun lainnya gitu. Jadi ketika dia nggak melek teknologi, dia otomatis nggak adaptif dengan keadaan sekarang. Contohnya kayak misalkan deh, contoh. Aku dulu pas skripsi, alhamdulillahnya dapet orang yang pembimbing aku itu dia sangat melek teknologi. Itu kan pimpinan ya. Iya. Nah, bagaimana dia membimbing aku dengan cara yang simpel aja, kayak nggak perlu ketemu tatap muka, bisa lewat Zoom. Itu kan efisiensi Mempermudah, ya. iya. Mempermudah dan sama aja sebenarnya. Ibaratnya tuh kayak enggak ada perbedaan antara tatap muka dan Zoom tadi kan. Terus juga kayak gimana cara kirim file ke dia itu jauh lebih cepat juga. Jadi kepentingan-kepentingan itu bisa selesai dengan cepat, efisien tadi. Jadi ketika pemimpin dia punya rasa melek terhadap teknologi itu, aku rasa itu bagus banget karena nanti kelihatan dari dia kan nanti kerja gitu ya. Nanti kita lihat kerjaan dia itu bisa efisien dan efektif gak dari cara dia melek teknologi, dia adaptif dan open minded tadi. Iya, Karena iya. ketika teknologi udah berkembang pesat, kalau dia nggak mau menggunakannya juga sulit gitu. Jadi makanya butuh banget orang yang melek teknologi tadi, dia bisa menggunakan dan enggak apa ya, kalau zaman sekarang tuh contohnya case-nya tadi kayak di skripsi tadi ya, ada rasa senioritas, gap gitu, nggak maunya dihormati yang benar-benar kayak disembah lah gitu ya mungkin ya. Jadi kayak harus datang untuk bimbingan skripsi, tapi itu enggak. Dosen aku tuh menurut aku pimpinan salah satu contohnya yang punya melek teknologi, dia menggunakan, dia efektif, dia menerapkan ke kami mahasiswanya. Jadi benar-benar apa ya, sebagai Gen Z juga ngerasain oh bahwa pimpinan ini tuh melek teknologi tapi dia menggunakan dan menerapkan ke kami. Jadi kerasa dampaknya ya, dampaknya. Iya, berarti gapnya itu bisa disiasati sebetulnya dengan melek teknologi ini ya. Salah Nah, satunya. itu jawaban dari pertanyaan dari audiens. Terima kasih sekali lagi Terima para kasih. mahasiswa, pertanyaannya bagus banget. Nah, abis ini nih kita akan yakinkan lagi untuk mereka bertiga ini seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng Pengkolan, banyak info tukar pikiran Pengkolan. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng Pengkolan, banyak info tukar pikiran Pengkolan. Warung Pengkolan. Ya, balik lagi di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Sekali lagi kita minta nih untuk para calon-calon pemimpin masa depan Indonesia ya. Untuk ngasih tahu nih pemimpin yang ideal itu menurut kalian apa? Silakan. Dari perempuan dulu, kata dari Salwa dulu. Dari Salwa Perempuan dulu. lagi ya. Menurut aku pemimpin yang ideal kalau disimpulkan itu yang punya ketegasan. Tadi aku sempat mention bahwa pemimpin itu punya rasa influence untuk mempengaruhi orang lain. Jadi dia harus punya ketegasan. Karena kalau dia klemer-klemer gitu, dia nggak bisa mimpin orang lain nggak bisa tegas dan disiplin gitu kan. Jadi harus punya ketegasan, terus juga punya integritas. Bagaimana dia berbicara dan berperilaku itu harus setara gitu. Jadi nggak ada perbedaan
dan enggak pelin-pelan gitu. Oke. Terus yang ketiga tadi aku sempat mention bahwa pakai logika dengan benar, pakai akal tapi tetap mengutamakan hati juga untuk menjadi manusia yang ikhlas, tulus, karena tugas pemimpin itu besar banget. Jadi ketika mereka pemimpin nggak bisa menjadi manusia, itu akan hilang dan mungkin akan hilaf. Oke. Akan hilang Luar dan biasa. akan hilang. Tapi kenapa tadi begitu Salwa bilang tegas terus jadi gini, Ya biar kenapa? tegas, nggak kelemar-kelemar, nggak Iya, pelin-pelan. itu lebih ketegang kayaknya daripada tegas ya. Kalau menurut Seno silakan, Mas yang Seno. diinginkan oleh Gen Z itu seperti apa? Oke, hari ini dunia berkembang cepat, tidak ada pemimpin yang bisa jadi Superman sendirian. Iya. Yang ada adalah pemimpin yang mampu membuat sebuah super team. Pemimpin yang mampu untuk mengakomodir, mengkelompokkan, mengajak lebih banyak orang untuk bergerak sama dia, membantu dia. Iya. Dalam satu band ini tadi aku sering sebutkan jadi ilustrasi, pemimpin itu tidak perlu bisa menguasai semuanya, tapi dia harus bisa mengerti dia sedang memainkan lagu apa, Iya. genrenya apa, dan dia mau mengakhirinya di endingnya seperti apa. Dia harus tahu kapan dia sampai ref, kapan dia sampai bridge, chorus, karena itulah pemimpin. Nah, artinya dia harus membangun super team, dia harus selalu mau mendengarkan, dia harus selalu mau melibatkan, dan dia harus selalu merasa bahwa kapanpun dia bisa salah sehingga dia harus mau selalu untuk dikritik dan diingatkan. Karena inilah zaman di mana anak-anak muda harus banyak berbicara. Oh, benar. Contohnya band kami ini, Iya. Bang. Tepuk tangan dong untuk band Betul. kita dong. Benar, walaupun udah nggak ada yang muda-muda banget ya. Pemimpin, genrenya Marawis Blues dan bukan, itu bukan. Densa. Oke, ini juga yang selalu kita advokasikan di Pemimpin.id. Pemimpin yang ideal itu mungkin yang inklusif, efektif, dan memberdayakan. Inklusif, dia mampu mendengar, memahami, dan juga memaknai kebinekaan dan keberagaman Indonesia. Kita sadar bahwa kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya akumulasi value yang berbeda, dan itu harus diakumulasikan menjadi kekuatan penting. Efektif, menjadi pemimpin yang efektif perlu memahami bagaimana melihat tantangan dan kesempatan ini bisa disinergikan dan akhirnya mencapai tujuan yang paling konkret. Terakhir memberdayakan, kita akhirnya bisa bareng-bareng, semua menang bersama kita menuju bagaimana akhirnya semua kepentingan terakomodir. Dan akhirnya ini menjadi satu hal yang paripurna bagaimana kita bisa maju sebagai Indonesia. Gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya disimpulkan dari apa yang sudah disampaikan ya, bahwa yang diinginkan oleh para generasi muda sekarang ini untuk seorang pemimpin yang ideal itu adalah yang punya kombinasi kualitas kepemimpinan, moralitas, terus juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Benar. Gitu kan? Nah, Ate juga punya kesimpulan sendiri nih. Boleh. Walaupun di sini udah ditulis tadi tuh. Jadi pemimpin ideal itu diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif, menjadi teladan dalam integritas dan moralitas, serta memahami dan memperjuangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Dan yang paling penting itu menginspirasi dan membimbing generasi muda untuk mencapai potensi maksimal mereka. Itu. Dan menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Terima kasih Sensa, Seno, dan juga Salwa udah hadir di sini. Sekarang kita makin melek lagi, oh ternyata seorang pemimpin yang ideal itu harusnya begitu, gitu kan ya. Makanya sekarang nanti Ate mau balik ke kantor, mau gantiin dia lah peran dia. Sebagai pemimpin ya nggak bisa gitu juga kan, kata tadi Seno bilang ikutin dulu aja gitu. Mahasiswa juga terima kasih dari Terima kasih. Mercubuana Ilmu Komunikasi. Mercubuana. Nah mudah-mudahan juga nih para penonton TVRI juga senang di Warung Pengkolan ini karena sekali lagi banyak ilmu yang bisa didapat dan kita juga makin terbuka tentang bagaimana kita harus sebagai anak muda ingin mencari sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa ya. Jadi jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan Warung Pengkolan, nongkrong asik.